Puji Tuhan, selamat sore saudaraku, shalom. Semua dalam keadaan baik. Kita mulai lagi dengan KTM kita di bulan ini. Dan kita akan menyembah Tuhan, memulai ibadah kita dengan pujian. Kau hiasi kehidupanku. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kita rasakan kebaikan Tuhan.
kemuliaan Tuhan. Kami mau dipuaskan ibadah KTM sore hari ini. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau membebaskan roh kami. Dan kami mau menyembah Engkau di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Kau sudah hendak seluruh jemaat Tuhan hadir untuk datang beribadah di tempat ini Tuhan. Bahkan mereka yang bersiap-siap untuk datang mempertimbangkan dengan selamat. Supaya kami semua boleh datang beribadah. Memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua yang hadir, yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, kuasa hanya dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersuka cita hari ini ya. Walaupun keadaan mungkin tidak baik, tetapi Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Yuk kita bergandeng tangan, bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk saudara kita, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Apapun keadaan kita, kita mau bahagia. Ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tutup suara. Kau sahabat, kita tutup tangan. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, yang dapat memisahkan kita. Bertumbuh dalam Tuhan adalah satu yang indah. Dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Amin. Saya undang saudaraku bangkit berdiri, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau yang kakinya sembuh gak usah. Siap? Katakan Tuhan, aku mau memuji Tuhan dengan pujian syukur pada hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Kau yang layak dipuja. Yuk sama-sama bersorak. Kau
kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ada yang mau bersaksi. Anaknya yang ulang tahun walaupun sakit dibawa ke gereja, puji Tuhan. Ayo Mama Evelyn, Neng, bersaksi, silakan. Nanti nggak masuk ini. Nanti mana orang? Biar kita Salam, selamat sore. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya diberi ruang kesaksian buat saya. Puji Tuhan, hari ini tepat tanggal 20 April baru ya, kalau orang Batak bilang baru, putri saya berulang tahun yang ke-7 tahun. Tapi dia lagi sakit kakinya, jadi tadi sebenarnya nggak mau ibadah, cuman udah mendingan, lumayan lah. Tadi pagi nggak bisa jalan sebenarnya, dia tuh sampai ngesot-ngesot, nggak bisa jalan, bengkak semua, panas dingin katanya gitu. Cuma puji Tuhan sore ini udah bisa beribadah ke sini karena seminggu sekali ibadah hari Rabu, jadi sebisa mungkin nggak dilewatkan lah kesempatan mau beribadah gitu. Selagi masih bisa, selagi masih ada waktu saya untuk datang beribadah, ya diusahakan beribadah. Kemarin juga saya sebenarnya sempat sakit juga, tidak bisa jalan. Ibu Jen juga tahu. Mungkin karena airnya mungkin ya, setelah saya itu bapaknya kemarin juga di kakinya, di dengkulnya banyak nanan-nanan gitu. Tapi sekarang udah rada sembuh, sekarang udah clean gitu. Ya puji Tuhan, dikasih salep udah rada mendingan. Ya mudah-mudahan gak kena yang kecil, karena pasti bakal rewel nih yang kecil nih. Soalnya Pelin aja kayak gini udah rewel gitu. Puji Tuhan udah sembuh, udah bisa dibawa ke kebaktian. Terima kasih. Puji Tuhan, sehat semua ya, keluarga Sarihon Sinangga. Kalau hari-hari ini memang Tuhan puji dengan kesehatannya, tapi tetap sukacita ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada? Betul itu mau bersaksi? Mau diisi. Para mana? Ada? Bapak mau bersaksi, silakan Pak. Selalu ada, Pak. Pasti ada. Puji Tuhan. Haleluya. Berdiri, Pak. Salam Bapak Ibu, terima kasih oleh Tuhan. Selamat berbakti di hari Rabu ini, di tengah minggu. Sudah mulai dibuka lagi KTM. Saya bersyukur kepada Tuhan, semuanya sehat, semuanya baik-baik aja. Tapi ya di dalam kasih Tuhan semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Tuhan selalu baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dari sore, pagi hingga hari ini. Kami puji Tuhan sehat. Saya mau bersaksi sedikit lah demi mengisi waktu. Yang terutama kita mengucap syukur pada Tuhan. Pada berapa hari ya? Beberapa minggu ya? 2 minggu libur ya? 2000. Kami waktu Rebo yang lalu ada sedikit ya problem di dalam kehidupan kami di rumah sekeluarga. Bapak Gembala bilang dalam firman Tuhan, kita boleh semangat memuji Tuhan di dalam gereja. Firman Tuhan iya dan amin. Semuanya di gereja melingkupi firman Tuhan. Tapi setelah kita pulang dari gereja, iblis itu merongrong kepada kita. Betul. Tuh, Bapak Gembala bilang, betul. Saya nyampe di rumah, baru juga melangkah ke rumah, 2 kaki, 3 langkah, belum buka baju, belum apa. Ya, yang namanya gimana ya? Mungkin saya yang rewel. Akui rewel, tapi dalam kerewelan kami itu tidak terlalu rewel, menegur sedikit wajar. Kita sebagai orang tua, kata saya tuh jangan buat
bertahun-tahun makan juga di mana? Kita harus sadar diri. Oh ya, sabar, ada dalam pikiran. 2 kali itu, 2 yang lalu juga pulang ibadah dan mereka minggu. Kayak itulah. Udahlah, nggak ditanggapin, dalam sabar aja kata saya. Memang situasinya kurang memungkinkan, mungkin kami yang rebel dalam anggapan dia, tapi dia juga harus mengerti. Kapan mau mengerti? Anak udah 3, udah punya umur, udah dapat umur. Kata saya itu berpikir dewasa, dalam hati cuma nggak negor. Apa mau dewasanya pikirannya? Nggak istrinya, nggak apa. Kalau dia bilang dalam rumah tangga tuh kalau secara melihat mata pribadi, saya tuh nggak betah sebenarnya, nggak betah. Di sana sini kotor, sana sini kotor. Terus terang nih, wajah beberapa hari dipakai lagi, tadi malah dibakar sama saya ke wastafel. Kucurin aja air, udah dipindah lagi ke kompor. Kata saya kan kelihatannya makannya belinya udah mateng. Tapi kompor ini kotor semua, baru pulang-pulang dagang di lagi. Kata saya itu berpikir dewasa sebagai istri apa sih, cuma tidur-tidur aja ngurusin anak. Kalau kita mau ngomong dianggapnya rewel, siapa orang tuanya kalau nggak mau ngomong ya dalam satu rumah. Tapi kita minta pengertiannya, Jadi kalau bawa di dalam doa supaya dia berpikir dewasa, dia berpikir apa ya, lebih baik ke depan bagaimana menata rumah tangga untuk dia, bukan untuk saya. Saya mau mungkin besok juga kapan mati. Kalau nggak punya kegiatan, saya udah ikut sama mainnya kan. Karena saya punya kegiatan dari awal nggak mikirin. Coba kalau orang nggak punya kegiatan, udah ngelamun, tahu jalannya, ikut udah ngelamun pikiran saya gimana kayak gini aja. Ya udah ikut enak ikut pulang. Abang nggak mikirin beras sehari-hari, nggak mikirin utang kata saya. Iya, kayak ini untuk keseharian anak satu jadi satu. Ini kalau berangkat misalnya jam 1, pulang sore ke rumah pas maghrib, kapan mau bersih-bersih dari rumah, tempat tidur sendiri juga jubel-jubelan sampah. Nah, kalau kita mau ngomong, kalau nggak percaya, kalau dikuras ada apa 2 karung udah. Iya, ini perempuan apa? Perempuan apa? Katanya berpendidikan, katanya orang Kristen. Kalau orang Kristen itu bagaimana menata diri hidup lebih baik ke depan? Jadi saya cuma nggak ngomong, ini mah ada kesaksian. Masih dalam doa supaya berpikir dewasa itu anak makin anak kuat tidak makin gede. Masa anak mau orang tuanya mau blown aja. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi Mahayat Tuhan. Waktu itu kesaksiannya pulang dari gereja, Bapak Gembala bilang, kalau kita dari keluar gereja, udah setannya ngerong, betul itu nyampe di rumah, belum juga melangkah 3 langkah. Udah cuap-cuap. Setannya ikut ke gereja. Waduh, kalau di gereja nggak ada setan, tapi baru masuk ke rumah, setannya gondol. Kalau nggak gondol bagaimana? Ampun benar-benar. 2 minggu ke belakang saya mau bersaksi waktu itu. Oh saya udah diliburkan. Karena pasca sih menyambut pasca nanti minggu depan. Tapi juga benar sama sekali. Kalau dipikir pusing lah, pusing. Menata kehidupan mereka sehari-hari. Bukan mikirin duit pembajak saya terus. Amin. Cukup buat makan minum beli. Modal 10 juta kenapa bisa jadi 15 juta? Berarti kan ada lebihnya. Amin. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa berkembang. Cuma dalam hati, oh iya, bukan apa-apa ini. Bagaimana ya? Ya itulah iblis berongrong. Kuntilanak. Ya, lucu-lucunya ya. Berbuat orang tua mendukung, saya nggak mendukung gimana?
modal dari mana itu? Kalau juga dapat begitu itu kan kata orang tua kalau nggak ada jasa orang tua nggak mungkin orang lain memberi modal. Ya, terima kasih pada Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktunya. Amin. Ya, tidak jauh-jauhnya kepada Gembala Bantu dalam Tuhan supaya ini mantu bisa menempatkan diri. Ini bagaimana? Ya supaya lebih baik ke depan di dalam rumah tangganya. Bukan hanya suruh memikirkan beras sehari seliter, bukan. Saya tanggung jawab berapa tahun? 4 tahun nggak mikirin beras. 4 tahun. Berapa itu kalau didonasikan itu sehari-harinya? Terima kasih atas waktunya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. minum. Minum. Amin. Terus kita duduk dalam doa ya. Berat memang kalau hidup gini dia. Berat memang. Lebih berat dari badan saya kalau begini. Saya tidak membayangin Pak. Pusing memang. Tapi ada penghiburan dalam Tuhan ya Pak. Terus berharap sama Tuhan. Kita juga dukung dalam doa ya. Biar anak-anak biar selalu dalam kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita naikkan pujian. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Silakan siapa yang tergerak akan menjadi penjalan kolektor. Silakan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati damai karena Yesus beserta. Dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta. Dalam kita melayani Tuhan. Ini Tuhan. Tuhan membalas memberkati setiap korban Tuhan kita di hadapan kita, menjadi kesenangan bagi Bapa kita yang ada di surga dan memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita taruh hidup kita di dalam kekuatannya Tuhan. Naikkan pujian, Kau Bapa yang setia. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah senanti Kau tinggalkan diriku. Hatiku
tahu rasa hati kita yang kecewa. Dia tahu sakit yang kita derita. Dia tahu kekurangan yang kita punya. Dia tahu segala hal. Dia maha tahu dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dia sedang membuat karya yang sempurna untuk hidup saya dan saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini, berikan dirimu di hadapan Tuhan. Sehingga engkau boleh kuat. Dan engkau terus kuat. Sampai engkau kuat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini. Refnya 2 kali lagi nanti. Papi Dedi Tarigan akan memimpin doa untuk firman Tuhan dan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Di pertengahan ibadah kami sudah membesarkan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, menyembah nama-Mu Tuhan. Biar kiranya yang kami lakukan ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu kerinduan kami selalu untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu Tuhan berbuat baik kepada kami, bahkan karya-Mu di kayu salib yang membuat kami dihapuskan dari segala dosa-dosa kami, membuat kami punya Tuhan kebebasan untuk kami Tuhan, lebih lagi ya Bapak berbuat yang baik, berbuat lagi yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu untuk kami, setiap umat-Umat-Mu yang hadir. Kami dapat mengerti apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Menguatkan setiap hati-hati yang lemah. Tuhan memberikan jalan Tuhan untuk setiap jalan yang tertutup ya Bapa, dengan kebenaran firman-Mu. Memberikan kami tetap dekat kepada-Mu Tuhan. Memberkati juga Tuhan untuk persembahan yang kami berikan. Biarlah kiranya Tuhan dapat Tuhan berguna untuk pekerjaan di tempat ini, di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demi kebagusan siaran langsung, saya khotbahnya di sini aja ya, karena kalau di bawah kayaknya terlalu menukik, ya. Apa kabar saudara? Bapak Ibu saudara yang hadir malam hari ini adalah yang lolos dari Merema. Ada berapa yang Merema? Ada wow, puji Tuhan. Sepertinya Nek Keke juga Merema. Oh, apa Merema? Coba dong jelaskan dong dengan bahasa yang baik dan benar. Merema itu apa sih? Rame, laris, penjualan meningkat 200%. Oh nggak jualan ya? Oh iya benar sih ya. Yang kejualan yang Merema ya? Ya gitu aja ya. Puji Tuhan. Barang itu sebenarnya Merema loh. Kalau sampai mati sebenarnya
tapi bisa, tapi mengutamakan Tuhan. Amin, Pak Rahmat, semangat. Kalau pulang gereja, makanya kalau mau masuk rumah, Pak Rahmat bawa perlengkapan senjata Allah. Kita masuk rumah, itu Tante Kartini bilang, genderuwo kuntilanak itu berbaris. Ya, masih dalam suasana Paskah. Sebenarnya yang WR itu diseri cuma karena kondisi anak-anaknya yang sakit tidak bisa. Puji Tuhan, kita tetap masih bisa beribadah, itu adalah suatu kemurahan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, masih dalam suasana Paskah, saya membagikan satu berkat Paskah. Walaupun sudah kita peringati kemarin, siapa yang dapat telur paling banyak sampai disuruh kamu? Apple itu disuruh kasih telur kemarin. Makanya jangan terlalu banyak makan telur. Kayaknya darahnya agak itu ya, keturunannya ya. Amis daging, orang Sunda bilang tuh amis daging, jadi cepat bisulan, cepat apa gitu. Jadi hati-hati makanannya kalau memang darahnya sifatnya seperti itu gitu. Ya, bapak-bapak. Bapak Doni ke sebelah kiri saya. Ya, kita mau buka ayatnya Lukas 23. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Tidak ada salahnya dalam suasana Paskah kita masih mau membahas tentang peristiwa yang ada di kayu salib. Nah, ketika Yesus disalib, saudara, ada satu momen, suatu kejadian. Jadi ada 3 salib kan, kalau lihat perhatikan di yang kita seorang dari jadi ketika Yesus disalib itu di kiri dan kanannya itu ada juga 2 penjahat yang sama-sama disalib ya. Kita tahu ceritanya ya. Jadi kiri dan kanan mau apa saya? Tolong dikasih itu cemilan. Jus, oh kira jus mau berdiri. Ibu katanya baca bawang jus 5 tadi. Gimana Bu? Ya, mungkin dia ngantuk. Seorang dari penjahat yang digantung itu mengujar dia. Jadi salah satu penjahat itu mengujar Yesus, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Kata salah satu penjahat ini. Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, jadi penjahat itu bilang gini, engkau katanya berkuasa, kamu katanya hebat, selamatin dong dirimu. Gitu ya, dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, apa yang dikatakan? Tapi satu penjahat lagi bilang apa? Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Ya, ada suatu perbedaan di sini. Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu kalau orang disalib itu adalah penjahat yang menjahat. Jadi kalau seseorang disalib itu berarti dia sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Membunuh, memperkosa mungkin apa mungkin. Ini berarti yang 2 penjahat yang bersama Yesus, mereka itu sudah melakukan kejahatan yang sangat jahat. Kalau Excel bilang sangat jahat miliar AB. Maksudnya tuh kejahatannya tuh banyak gitu loh, dan luar biasa. Nah ini, coba selanjutnya 41. Kita memang selayaknya dihukum, kata salah satu penjahat ini. Nangis terus deh, nanti seneknya keluar semua. Ibunya jangan nangis, enggak kan dikasih senek ibunya. Nah, kita memang selayaknya dihukum, kata satu penjahat tadi. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi dengan kata lain, satu penjahat ini, dia bilang gini, kamu tuh kita tuh sudah sama-sama jahat. Sedangkan ini, orang ini tuh gak jahat sama sekali. Kita
satu momen ini terjadi ketika salib itu berdiri tiga-tiganya di kantung. Ada satu momen mujizat luar biasa yang dilakukan Yesus ketika ada hati yang membuka diri untuk percaya. Apa yang penjahat ini katakan? Lalu ia berkata, Yesus, ini satu momen detik-detik terakhir di menjelang kematiannya, ya saudara. Ingatlah akan aku, kata penjahat ini, salah satu penjahat. Apabila engkau datang sebagai raja. Jadi di momen terakhir, satu penjahat ini dia percaya dan bertobat. Dia percaya kepada Yesus bahwa nanti Yesus akan datang sebagai raja. Apa yang terjadi di ayat 43? Momen ini terjadi, saudara kalau nonton mungkin itu lucu ya. Jadi tiga orang ini, Yesus dan dua orang itu ngobrol gitu loh ya. Kita kalau membayangkan itu detik-detik terakhir loh dalam kehidupan ketiga orang ini loh. Apa kata Yesus? Mujizat dibuka nih saudara. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Ini hasil pertobatan di detik-detik terakhir dalam hidup satu penjahat ini. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebenarnya dua penjahat tadi mau masuk apa? Sedang antri apa di mana? Di jalur neraka. Pasti penjahat itu masuk neraka. Mereka itu sudah, dengan kata lain, mereka itu sedang antri menanti detik-detik kematiannya. Dan jalur mereka itu sudah pasti 100% mereka akan masuk neraka. Tapi di detik-detik terakhir terjadi mujizat. Ketika Yesus disalib bersama dua orang penjahat ini, satu penjahat memilih untuk bertobat dan percaya. Oh, ini detik-detik yang luar biasa. Saya percaya ketika saudara mungkin ada di detik-detik terakhir, saudara mungkin tidak kuat lagi menghadapi hidup ini. Saudara mungkin hampir menyerah menghadapi kenyataan. Saudara mungkin hampir menyerah dengan sakit penyakit saudara. Saudara mungkin ada yang mau hampir menyerah dengan situasi rumah tangga saudara. Saudara mungkin ada yang mau hampir putus asa dengan situasi ekonomi saudara. Tapi perhatikan, ada kuasa kemenangan di atas keadaan. Ketika saudara ada di titik terendah dalam hidup, pandang Yesus, pandang salib, pandang salib itu. Satu perkataan Yesus, saudara, itu membuka jalan mujizat bagi salah satu penjahat ini. Ini yang disebut momen titik balik. Saudara pasti punya momen titik balik tersendiri dalam setiap kehidupan, ya. Mungkin satu kita mungkin ada satu kejadian yang membuat hidup kita ini berubah. Betul? Tiap orang beda-beda. Nah, penjahat ini memiliki momen titik balik ketika akan mati di atas kayu salib. Yesus membuka jalan sehingga dia masuk bersama-sama dengan Yesus pada hari itu di dalam Firdaus. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Kadang-kadang kita suka membandingkan, itu kan penjahat pasti dosanya besar. Betul? Itu pasti penjahat itu melakukan dosa. Emang dosa besar sama dosa kecil beda? Betul? Beda gak? Tetap aja yang namanya dosa itu dosa. Emang tikus besar sama tikus kecil beda? Tetap aja tikus besar, tikus kecil namanya tikus. Ketika kita mungkin membandingkan, saya gak seperti dia. Dia dosanya gede, kalau saya kecil. Gak bisa saja. Dosa tetap dosa. Bahkan dosa dalam pikiran itu kita belum melakukannya, itu tetap dosa. Jadi kadang-kadang kita suka membandingkan.
di momen Paskah ini sadari saya dan saudara ini harusnya sedang ngantri ke neraka. Tapi salib Kristus itu membuat saya dan saudara menerima mujizat keselamatan. Amin. Mujizat keselamatan karya salib Kristus itu bukan hanya mengerjakan mujizat keselamatan, tapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib secara otomatis Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat lain dalam hidup saya dan saudara. Buka ayatnya. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, ini menjadi poin utama. Ia yang tidak di situ dikatakan menyayangkan anaknya sendiri, anak satu-satunya kesayangannya aja dia nggak sayang. Tetapi apa yang dilakukan Allah kita? Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagi saya dan saudara yang ada di tempat ini. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dan kata lagi, anak kesayangan saya aja saya kasih, apalagi kesembuhan, apalagi pemulihan keluarga, apalagi kemenangan demi kemenangan dari persoalan kita semua. Anaknya aja dikasih. Dia gak sayang-sayang loh Allah kita. Dia kasih anaknya yang tunggal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apalagi persoalan rumah tangga saudara, apalagi persoalan ekonomi, apalagi persoalan yang Bapak Rahmat curhatin kecil. Pak, bagi Tuhan jangan takut. Dia sanggup membalikkan keadaan dalam sekejap. Asal apa? Percaya. Anaknya aja dikasih, apalagi kesembuhan. Anaknya dikasih, dia akan selamatkan usaha kita, dia akan selamatkan mungkin pekerjaan kita, dia akan selamatkan keluarga kita, dia akan selamatkan keuangan saya dan saudara. Apa masalah kita hari-hari? Percaya ada kuasa kemenangan di atas salib Kristus. Amin. Ada dua mujizat titik balik yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang pertama, Tuhan akan membalikkan hidup kita yang mungkin tadinya di bawah, yang mungkin tadinya mulai dari nol, itu akan diangkat Tuhan naik. Dan ini yang terjadi pada salah satu tokoh dalam Alkitab. Ini yang terjadi pada juru minum Raja Fir'aun. Kita buka ayatnya, Kejadian pasal yang ke-40 ayat 9 sampai 13. Saya minta Dewi Surbakti tolong membacakan Kejadian 40 ayat 9 sampai 13. Kejadian 40 ayat 9 sampai 13. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang baru. 11. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil
Amin, terima kasih. Ini jabatan yang tidak main-main, saudara. Orang yang menjabat sebagai juru minum dan juru, di situ dikatakan juru roti ya, itu pasti bukan orang sembarangan. Orang yang menyediakan makanan dan minuman untuk Bapak Jokowi, saya percaya itu diseleksi benar-benar, dilihat riwayat hidupnya, dilihat ini pernah melakukan apa, dilihat keluarganya, betul nggak? Karena kan urusan makanan dan minuman itu menyangkut nyawa seseorang, betul? Kalau salah ngasih resep, kalau salah masak, itu bisa keracunan Bapak Jokowi, ya betul? Nah, begini juga dengan juru minum. Juru minum Raja Fir'aun, mereka melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu ceritanya ya, kalau saudara baca di ayat sebelumnya. Nah, ini jabatan yang sangat penting sebenarnya. Sebenarnya kalau orang sudah berbuat kesalahan, gampang saja pada waktu itu, bukan hukum seperti sekarang yang mungkin bisa dinaik banding dan lain sebagainya. Kalau raja mau, raja bisa aja langsung hukum mati, pacung, betul? Ya kan? Raja kan berkuasa. Nah, dilalahnya gitu loh. Apa sih dilalah itu? Ketika dalam penjara, ini juru minum ini ketemu Yusuf. Gambarannya seperti penjahat tadi, mau detik-detik kematiannya, berjumpa dengan Yesus. Nah, juru minum ini mimpi dan dia ceritakan mimpinya sama Yusuf. Ya, Bapak Saudara sudah baca tadi. Dan memang betul, di akhir ceritanya juru minumnya itu yang tadinya sudah mau dihukum, sudah istilahnya ada di titik terendah dalam hidupnya, ada di titik terendah dalam kehidupan jabatannya sebagai juru minum raja. Itu dalam sekejap ketika dia bertemu dengan Yusuf, dibalikkan. Yang tadinya dia akan dihukum mati, diangkat raja, dikembalikan jabatannya. Ini kan titik balik, betul? Dia tadinya udah di ujung tanduk nih, dia udah dihukum sama raja. Tapi ketika berjumpa dengan Yusuf dan dia menceritakan mimpinya, hidupnya berubah. Tadinya dia dibawa, tidak ada pengharapan menghadapi mungkin hukuman mati, hukuman gantung dan hukuman apapun. Tapi terjadi mujizat. Ini titik baliknya. Saudara mengalami sesuatu persoalan yang mungkin saudara merasa ada di titik terendah. Kayak Pertamina dari nol. Dari nol ya Bu. Mulai dari nol ya Pak. Saudara mungkin pernah mengalami momen itu. Ada di titik nol. Tapi Tuhan balikkan titik nol itu. Tuhan angkat saudara, Tuhan angkat saudara, Tuhan angkat saudara. Dan ada kemenangan dari persoalan itu. Ada kemenangan dari masalah hidup saudara. Tuhan angkat, dan Tuhan balikkan. Saudara yang tadinya dibawa, diangkat naik oleh Yesus Kristus. Ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Saudara yang ada mungkin tidak ada pengharapan, putus asa, mungkin sudah hampir menyerah di ujung tanduk, tapi Yesusmu melakukan mujizat dalam hidup saya. Itu yang pertama. Ada mujizat titik balik. Tuhan akan membalikkan hidup kita yang tadinya di bawah akan naik terus ke atas. Asalkan percaya dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mujizat apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan akan membalikkan, mengubah masalah menjadi mahkota. Bukan masalahnya hilang. Bukan masalahnya Tuhan ubah simsalabim abakadabra, hilang bisunya. Enggak kan? Enggak. Simsalabim abakadabra, masalah Pak hilang, mantunya baik, anaknya jadi baik. Enggak. Tapi prosesnya itu yang membuat masalah itu akan diganti menjadi mahkota. Bukan masalahnya hilang, saudara. Jadi orang Kristen
ikut Tuhan bukan berarti kita tanpa masalah. Bukan berarti jalan yang kita lewati selalu rata. Tapi dia berjanji apa? Selalu menyertai. Dia berjanji selalu menolong. Dia berjanji selalu menemani saya dan saudara. Sehingga apa? Di ujung masalah, ketika kita ikuti proses Tuhan dengan tekun, dengan setia, Tuhan akan ubah masalah-masalahmu menjadi mahkota. Tetesan air mata kita Tuhan ubah jadi permata. Ada kemenangan, ada sukacita, ada pembalikan keadaan. Sabar. Amin. Ini yang terjadi di zaman Esther. Sudah tahu ceritanya, bangsa ini ada di titik terendah dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka akan memusnahkan. Betul? Tahu ya ceritanya ya. Mereka akan dimusnahkan. Apa yang dilakukan Esther? Ada yang tahu? Oh, Esther bertambah ke gunung ini. Apa yang dilakukan Esther? Apa saudara? Kadang-kadang puasa itu menjadi satu momen titik balik dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara digerakkan Tuhan, misalnya saudara menghadapi persoalan, saya mau puasa untuk masalah ini, ambil langkah itu. Kalau Tuhan gerakan, Esther dan bangsa Israel ada di titik hampir mereka putus asa, mereka akan dimusnahkan dengan undang-undang yang sebenarnya tidak bisa diganggu gugat. Sudah ada maklumat dari raja akan memusnahkan seluruh bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan Esther dan Mordechai? Mereka mengambil. Baca. Ketika Esther dan bangsa Israel berpuasa, makanya di SAC itu sering ada yang disebut puasa Esther, ya. Puasa 3 hari 3 malam. Ada yang sudah pernah melakukan itu? Tasya, benar. 2 hari kali Kak. Esther 9 ayat 1. Coba, apa yang situ dikatakan firman Tuhan? Nah, coba saudara baca nih ya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, sudah dikeluarkan titah. Ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan dulu. Ini undang-undang sudah keluar. Surat keputusan mungkin raja, tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Ketika undang-undang itu mau dilaksanakan, apa yang terjadi? Setelah Esther dan seluruh bangsa Israel berpuasa, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Ini mujizat terjadi. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ada kemenangan ketika Esther dan seluruh bangsa Israel melakukan doa puasa. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka sujud menyembah, meminta pertolongan Tuhan. Di situ mujizat terjadi. Yang tadinya mereka menghadapi titik terendah di ujung tanduk akan dimusnahkan. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Coba di ayat 3. Ayat 3 sampai 4. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordechai telah menimpa mereka. Ayat 4. Sebab Mordechai besar kekuasaannya di dalam istana raja. Tuhan angkat Mordechai. Dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordechai itu bertambah-tambah besar kekuasaan. Kalau saudara rajin doa dan puasa,
itu power saudara tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Betul? Itu kayak kita melatih otot roh. Saudara kalau doa dan puasa dan baca firman, itu saudara sedang fitness rohani. Nanti saudara tunjukin sama iblis, nih iblis, terak. Betul? Doa, puasa, baca firman, itu saudara sedang melatih otot roh. Ya, secara fisik aja bagus kan kalau kita olahraga. Kalau kita terus lakukan secara rutin, itu kita fitness rohani. Satu, angkat beban. Oh, puasa itu sulit. Sampai jam 10 gemeteran. 2, jam 12 pingsan. 3. Itu saudara rohnya dilatih. Sehingga apa? Kita kuasanya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Saudara akan jadi raksasa roh. Sehingga apa? Kalau orang Kristen hidup seperti ini, iblis dikalahkan, diinjak-injak, kuasanya diinjak-injak, sehingga masalah apapun yang datang dalam hidup saudara, mental, pergi, sakit penyakit disembuhkan. Amin. Olahraga roh, jangan olahraga jasmani aja. Yang 1, 2, ya kan? Ibu-ibu tuh 3, 4, terus itu bakso. Olahraga rohani juga dilakukan. Ini yang sampai kepada kekekalan. Roh saudara yang sampai sana mana ya? Tadi saya dengar Pak Rahmat, kalau saya nggak pikir panjang, saya mau ikut istri ya Pak. Bapak tahu jalannya, kasih tahu Pak. Oh saya ya kan? Roh ini yang sampai ke rumah Bapak. Kenapa seringkali kita diemin aja nggak dilatih? Betul? Udah tahu yang kembali ke rumah Bapak, nanti yang pulang kampung itu roh saya, jiwa saudara. Ya, jiwa saya dan roh saya dan saudara. Dilatih. Supaya apa? Masalah datang, kita nggak angkat bendera putih. Nggak angkat bendera putih. Tapi masalah datang, kita pakai perlengkapan senjata. Kenapa? Kita sudah latih dengan doa, kita sudah latih dengan puasa, kita sudah bekali hidup kita dengan firman. Ketika masalah datang di dalam nama Yesus, tidak ada kuasa yang tunduk selain kuasa Yesus Kristus. Kalau engkau punya kuasa, kuasanya ditambahinnya sama apa? Puasa, doa, baca firman. Itu yang menambah kuasa. Sehingga orang yang rajin doa, orang yang rajin puasa, orang yang rajin baca firman, ketika masalah datang, dia gak lari terbirit-birit. Dia hadapi dengan perlengkapan senjata Allah. Dia lawan iblis. Dia katakan, kuasaku sudah takluk oleh kuasa dari Yesus. Saya sedih. Banyak orang Kristen yang kalau dapat masalah mundur, gak ke gereja, pindah gereja boleh. Tapi kalau pindah gereja gak boleh. Amin. Aminnya males. Ya. Ayo latih. Ya, latih roh saudara untuk berotot. Jadi masalah datang, saudara panco sama iblis, please kuat-kuatan, saudara yang menang. Datang masalah lagi, ayo panco lagi, saudara yang menang. Datang lagi masalah rumah tangga, panco lagi sama iblis, saudara yang menang. Karena kita ditakdirkan, di firman Tuhan mengatakan kita itu lebih dari pemenang. Kalau saudara nggak latih, itu mau menang gimana? Atlet aja berlatih loh, betul? Seorang pelajar berlatih dengan belajar, seorang atlet berlatih dengan latihan fisik. Kita cuma lihat menang, lihat latihannya. Dia mungkin sampai malam latihannya, dia berlatih. Gitu juga dengan saudara. Orang Kristen itu kita ada dalam pertandingan iman.
pertandingan itu seorang pertanding, seorang atlet rohani harus mempersiapkan. Kalau enggak, ketika pertandingan dimulai, saudara ketinggalan. Boro-boro masuk garis finish, mampir di tukang bakso. Finishnya terakhir sambil ngos-ngosan. Kalah euy. Itu kenapa banyak orang Kristen kalah? Dan tadi sedih di Facebook ada anak salah seorang jemaat di sini berhijab, bangga lagi. Saya sedih banget. Darah Yesus dikalahkan dengan masalah dunia. Saya aja sedih, apalagi Tuhan saudara. Tuh, saudara yang sudah ngerti kebenaran, saudara tinggalkan, itu Tuhan tuh paling sakit. Dia pasti nangis. Tapi itulah kehidupan. Saudara nggak ditakdirkan untuk jadi robot. Dewi ke kanan, Ibu Sunda ke kiri, enggak. Saudara dikasih pilihan hidup. Mau menang apa kalah? Amin. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, persoalan kita akan diubah Tuhan jadi mahkota kemenangan. Ester 10 ayat 3, coba ayat terakhir. Ester 10 ayat 3. Karena Mordekhai, orang Yahudi itu menjadi apa? Tuhan angkat loh saudara. Menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Tadinya Ester, Mordekhai, dan semua bangsa Israel akan dimusnahkan. Tapi terjadi titik balik. Ada mujizat. Dan itu yang saya percaya. Persoalan apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, ayo pakai perlengkapan senjata Allah. Latih rohmu, latih jiwamu untuk punya kuasa. Kita tuh diberi kuasa. Asal apa? Kita mau latih. Ada sebuah kesaksian, saudara. Ada salah satu gereja di Solo itu dikirimin surat karet, ya. Jadi gereja itu nggak ada izin memang, belum ada izin. Karena dikirimin surat karet, sampai dipanggil oleh wali kota, ke Bali kota, dipanggil pendetanya. Secara manusia, saudara kalau dipanggil oleh pembesar, itu ya. Apalagi memang benar-benar ada kesalahan gitu, nggak punya izin. Tapi apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini nggak gentar. Dia percaya kalau Tuhannya itu ajaib. Dia percaya kalau Tuhannya itu sanggup membalikkan keadaan. Saudara, ketika dia dipanggil ke balai kota, apa yang terjadi? Dia malah dapat izin resmi permanen untuk gerejanya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Enggak. Tapi kalau saudara percaya, malam hari ini ada kuasa mujizat yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kalau salah satu penjahat ini menerima mujizat titik balik, saya percaya saudara juga ketika saudara percaya akan menerima mujizat titik balik. Saudara yang tadinya di titik nol terendah dalam hidup saudara, asalkan engkau percaya, dia bisa angkat ke atas, terus ke atas, dan terus ke atas. Dia bisa ubah masalah saudara menjadi mahkota kemenangan. Ada mujizat, percaya masih ada mujizat. Kalaupun saudara tidak mengalami mujizat,
Kematiannya di kayu salib itu mujizat terbesar yang Tuhan anugerahkan untuk saya dan saudara. Mana ada orang yang mau mati buat dosa orang lain? Gak ada. Ini matinya dia memilih untuk disalib. Itu cara kematian yang paling hina di zaman itu. Itu kalau saudara di zaman itu lihat salib, itu kehinaan loh saudara. Saudara sekarang bangga ya pakai kalung salib. Tapi zaman itu salib itu dipandang hina. Itu adalah hukuman yang paling hina, yang paling berat. Dan Yesus memilih itu untuk saya dan saya. Jadi kalaupun saudara nggak mengalami mujizat terbesar sudah Tuhan berikan. Kematiannya di atas kayu salib membuat mujizat yang lain Tuhan kerjakan dalam hidup. Saya mau main musik. Mari di momen Paskah ini ada titik balik yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Karena salib Kristus kita hidup. Karena salib Kristus kita menang. Dia yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Percayalah malam hari ini, Tuhan juga mau melakukan mujizat-mujizat besar dalam hidup saya dan saudara. Asalkan engkau percaya, asalkan engkau beriman, asalkan engkau menghargai salib itu, maka kita akan menang. Maka kita akan mendapatkan mujizat yang menyenangkan. Berikan pujian dengan iman, hargai pengorbanan Kristus, karena hanya Tuhan yang berdoa. Dia berikan hidup yang baru. Jiwaku
masing-masing, kami pribadi lepas pribadi. Benar Tuhan, kami seringkali tidak mampu untuk melakukannya seorang diri. Tetapi karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami, karena salib-Mu sudah lebih dulu ada, dan Engkau mengangkat salib-Mu Tuhan demi kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan menghadapi proses kehidupan ini yang tidak mudah untuk kami hadapi Tuhan. Seringkali kami harus menjerit, seringkali kami harus menggunakan air mata, seringkali kami merasa kecewa dan sakit hati dengan keadaan. Tetapi kami percaya Allah yang selalu menolong kami, yang menghibur kami, yang memberi kekuatan kami, bahkan Allah yang memberkati kami dari titik terbawah, sehingga ketika kami taat, kami dibawa Tuhan sampai titik teratas. Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagiku, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Sungguh Tuhan, bahwa kami terus ada di kaki-Mu, supaya kami boleh kuat, supaya kami boleh mampu Tuhan. Berkati kembali hidup kami, pulihkan kembali hidup kami Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Segala pelanggaran kami Tuhan sudah lupakan, dan iblis tidak lagi sanggup untuk mengadili kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami bawa keluarga demi keluarga dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan untuk anak daripada Ciseli Tuhan, untuk Leon yang gatal-gatal Tuhan, untuk Jeko yang batu pilek Tuhan, untuk Evelyn juga Tuhan, anak keluarga Sariho Cinaga Tuhan. Jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah dua keluarga ini memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan. Berikan juga kesehatan, kekuatan bagi para hamba Tuhan. Mampukan sebagai seorang bapa dan seorang ibu, kuatkan dia di dalam Engkau Tuhan. Biarlah perkataan firman itu ada dalam hidupnya, ada dalam tubuhnya, sehingga membawa seisi keluarganya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bawa keluarga Om Selamat Tuhan, Tante Tolisa dalam tangan Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, berkati Tuhan. Keluarga daripada Ciloni juga Tuhan, berkati Tuhan. Keluarga dari Bapak Surbakti Tuhan, untuk Dewi, untuk Leo, untuk Ibu Suna Tuhan, untuk Bapak Surbakti manapun berada, Kau berkati Tuhan. Untuk keluarga daripada Floren juga Tuhan, untuk mama papanya, untuk pokoknya Tuhan diberkati Tuhan. Kami keluarga Pastori hari ini pun diberkati Tuhan. Dengan firman yang hidup, kami boleh kuat di dalam Engkau. Berkati untuk Doni Tuhan. Masa depan anak muda ini ada di dalam tangan Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati keluarga pokok-pokoknya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Doni. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan berkati makanan dan minuman yang sudah ada. Menjadi kekuatan kesehatan bagi kami untuk melayani Tuhan, untuk kami beraktivitas. Berkati hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, yang dalam kekurangan mereka juga boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya sama-sama kita